Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Mino, Equity Analyst dari Indo Premier Sekuritas. Mas Mino tadi baru saja disampaikan begitu dan sudah disinggung sebelumnya juga oleh Mas Mino bahwa memang ada wacana nih dengan bertambahnya lagi jumlah kasus positif baru di Indonesia kemarin nyaris 48.000 kasus per hari, meskipun dari sisi jumlah pasien ataupun penderita COVID-19 yang juga sembuh ini juga mengalami lonjakan yang menarik juga yang signifikan. Tapi ini menjadi salah satu kekhawatiran karena pemerintah juga sempat menyebutkan angka 40.000 kemudian 50.000 kasus per hari ini menjadi sinyal yang perlu diwaspadai dengan amat sangat begitu. Mas Mino, silakan analisisnya. Ya, memang penambahan kasus yang cukup tinggi ini bahkan beberapa kali rekor ya, ini membuat khawatir pemerintah dan ini menimbulkan wacana tadi ya PPKM darurat 6 minggu ditambah 6 minggu, maksudnya jadi 6 minggu. Gitu. Nah, ini memang langkah yang boleh dibilang kalau mau nggak mau harus diambil karena ya tadi karena kasusnya kan masih cukup tinggi ya. Betul. Jadi belum ada tanda-tanda perlambatan dan kalaupun harus diperpanjang memang ya mungkin kita harus berkorban dalam jangka pendek untuk kebaikan jangka panjang tentunya, walaupun dari sisi dampak ekonomi tentunya sangat negatif gitu Mas. Ya. Tadi sudah disampaikan juga informasinya akan memperkuat APBN juga, kemudian ada beberapa refocusing, realokasi anggaran untuk penguatan dana pemulihan ekonomi nasional dan juga penanganan COVID-19 yang tadi juga sudah disampaikan diambil dari dana transport daerah, kemudian dana desa, dan juga ini anggaran kementerian lembaga juga ini. Jadi ada realokasi anggaran. Menurut Anda memang sudah menuju ke arah sana tidak kesiapan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan? Ya. Memang awalnya ekspektasi pemerintah tidak setinggi sekarang ya kasus penambahannya. Jadi ketika kasusnya melampaui ekspektasi, tentunya ini perlu persiapan yang lebih baik lagi ya. Tadi dibuktikan dengan adanya realokasi anggaran. Tentunya ini demi penanganan COVID-19 di dalam negeri gitu. Harapannya tentunya dengan kesiapan tersebut pandemi ini bisa cepat berakhir lah, dan yang paling besar harapannya sebenarnya terletak pada program vaksinasi nasional ya. Belakangan kan banyak sekali bantuan dari negara lain berupa vaksin, misalnya dari Amerika, kemudian dari COVAX yang mulai masuk ke kita, dan itu yang salah satu yang paling perlu kita andalkan untuk segera mengakhiri pandemi COVID-19 di samping langkah-langkah tadi ya, relokasi anggaran segala macamnya gitu. Betul. Tapi kalau kita lihat dengan pelemahan indeks harga saham gabungan yang mencapai 1% nih pada closing market kemarin, Anda melihat sebenarnya tahanan memang hanya akan berada di kisaran 6 ribuan saja untuk pergerakan IHSG. Ya, kalau untuk kemarin memang pergerakannya cukup signifikan ya, bahkan volumenya kalau saya pantau juga agak meningkat, artinya memang kelihatan sekali market cukup khawatir. Tapi sejauh ini pergerakan indeks kita memang ya paling jelek sebenarnya ya di sekitar 5980-an lah di level-level itu. Jadi kalaupun koreksi dengan berbagai langkah yang diambil pemerintah ya, dan tentunya dengan harapan ke depan akan lebih baik lagi, ini tidak akan menimbulkan koreksi indeks terlalu dalam. Lantas sektor-sektor apa yang perlu dicermati apabila memang nanti rencana dari perpanjangan PPKM darurat yang sebenarnya juga kita tahu sudah diperluas ya sampai dengan 15 kabupaten kota lainnya di luar Pulau Jawa dan Bali. Berarti sebenarnya concern pemerintah sangat besar nih terkait dengan membatasi aktivitas warga, masyarakat begitu, meskipun sudah tahu juga nih konsekuensinya dari pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, memang kita udah belajar dari beberapa kali ya di bulan Januari, misalnya kita ada lonjakan kasus, kemudian terakhir yang kedua ini. Nah, ini memang kita nggak bisa milih antara penanganan COVID-19 dengan ekonomi. Pasti salah satunya akan dikorbankan gitu. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan Pras, kira-kira sektor apa nih yang cukup menarik? Kalau menurut saya di saat seperti ini sektor-sektor yang secara fundamental sebenarnya tidak terlalu terpengaruh adalah sektor yang pertama adalah sektor yang berhubungan dengan komoditas ya, karena ini berhubungan dengan eksternal gitu. Kita tahu komoditas sekarang mengalami kenaikan. Kemudian yang kedua, sektor-sektor yang diuntungkan dengan adanya kebijakan WFH, misalnya terkait dengan sektor infrastruktur atau subsektor telekomunikasi gitu Mas Prat. Baik.
Kalau kita cermati misalnya di dalamnya begitu dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang sudah mulai tertahan ataupun justru mengalami pelemahan seperti kemarin, bagaimana dengan ketiga sektor tadi? Ada komoditas berarti di dalamnya CPO batubara yang kita tahu juga pergerakan harga komoditasnya di pasaran dunia juga sedang mengalami kenaikan harga yang menarik begitu diminati untuk aktivitas ekspor produsen-produsen ataupun emiten batubara maupun CPO, Mas Mino. Ya, ini memang yang di market fenomenanya cukup menarik ya. Harga komoditasnya mengalami kenaikan cukup signifikan. Bahkan misalnya saya ambil contoh batu bara, Oke. itu year to date sudah naik 79%, kemudian timah 62%, minyak mentah 55%, tapi harga sahamnya itu cenderung tertekan gitu. Nah, itu dia. Nah, tentunya itu kalau menurut saya itu ada peluang ya, karena pada akhirnya nanti harga suatu saham itu pasti akan mencerminkan fundamental dari perusahaan tersebut. Oke. Nah, dalam hal ini kaitannya tentunya dengan harga komoditas ya. Ketika harga komoditas naik, nanti dampak yang paling terlihat adalah di laporan kinerja keuangannya. Dan sebentar lagi kita juga akan melihatlah laporan keuangan emiten di kuartal 2. Yeah. Jadi saya pikir ini kesempatan yang cukup menarik ya untuk buy on weakness saham-saham yang sebenarnya dari sisi fundamental itu masih cukup baik gitu, karena pengaruhnya dari sisi eksternal. Oke, kalau kita bicara mengenai sektor komoditas yang paling Anda jagokan, begitu dalam artian rekomendasi yang bisa Anda berikan dari ketiga sektor tadi apa saja? Ya, sebenarnya kita lebih prefer ke sektor batubara ya, karena Oke. tadi penguatannya paling signifikan, Betul. year to date 79%, tapi harga sahamnya memang cenderung tertekan gitu. Ini membuat sektor ini menarik atau boleh dibilang secara valuasi itu under value, Mas. Yes. Lantas kalau kita bicara mengenai CPO kemudian lebih memilih kepada batubara, emiten-emiten dalam batubara ini kira-kira apa saja yang bisa disasar oleh investor dalam menyikapi perdagangan hari ini? Ya, bentar. Karena Untuk kalau hari kita ini sendiri, ya. Untuk hari ini sendiri kita memang fokusnya rekomendasi di komoditas ya. Baik. Banyak kita buy on weakness. Oke. Nah, untuk pertambangan sendiri hari ini kita rekomendasi Adaro, Mas Pras. Oke, Adaro ya masih bisa menjadi pilihan yang menarik begitu karena kita tahu juga lebih kepada orientasi ekspor nampaknya yang sedang disasar untuk perkembangan harga komoditas batubaranya begitu ya, Mas. Iya, betul, Mas. Baik, itu dia untuk Adaro. Sementara untuk infrastruktur bagaimana? Ya, infrastruktur tadi ya, dengan adanya kebijakan WFH memang ini cukup diuntungkan ya. Karena harapannya tentunya konsumsi data akan kembali meningkat. Seperti tahun lalu, konsumsi data dari sektor telekomunikasi meningkat cukup signifikan ya, bahkan sampai 46%-an. Oke. Tentunya itu bisa menjadi tolak ukur kira-kira dampak kebijakan PPKM darurat ini ke sektor telekomunikasi itu akan seberapa besar gitu. Nah, tentunya itu menjadi peluang ya untuk sektor ini untuk di koleksi gitu, Mas, karena sahamnya juga cenderung agak tertekan terutama untuk saham Telkom ya. Oke, berarti sebenarnya dua sektor ini yang perlu dicermati oleh para investor maupun traders dalam menyikapi perdagangan dan wacana. Misalnya apabila pemerintah menambah lagi durasinya menjadi 6 pekan ya untuk penerapan dari PPKM darurat. Jadi ada infrastruktur kaitannya yang dengan telekomunikasi, kemudian komoditas tapi lebih ke batubaranya begitu ya, Mas? Iya, betul. Oke, kalau kita bicara mengenai jangka waktu investasi, lagi-lagi ini lebih kepada untuk short term trading atau tidak? Karena kan fluktuasi dari pergerakan indeksnya juga cukup kencang. Kemudian kita lihat juga rotasi-rotasi sektoral, kemudian saham-saham yang masuk dalam deretan top gainer, top loser juga ini kencang sekali pergantiannya. Dan banyak yang menyasar sudah adalah di lapis kedua, lapis ketiga begitu, Mas. Ya, sebenarnya untuk kondisi saat ini yang paling ideal adalah kita beli saham untuk investasi ya, Mas Pras, karena tadi fluktuasinya masih cukup tinggi dan sentimen negatifnya juga masih cukup besar ya. Jadi lebih disarankan sebenarnya untuk investasi gitu. Baik, kalau bicara mengenai investasi, apakah jangka waktunya untuk sepanjang tahun ini atau bisa untuk tahun depan? Ya, sebenarnya untuk investasi itu sendiri kan boleh dibilang ya bisa sampai setahun atau lebih dari itu. Nah, kalau merujuk dari itu sebenarnya
dan berdasarkan pengalaman tahun lalu ya, mungkin sampai akhir tahun pun juga cukup menarik ya, karena ya, tadi tentunya harapannya vaksinasi bisa dipercepat, terus ekonomi bisa kembali pulih, nanti akan kembali ribuan menjelang akhir tahun. Tapi kalau misalnya mau pegang lebih lama lagi, misalnya 1 tahun atau 2 tahun, itu juga akan lebih baik lagi ya, karena secara historikal semakin panjang kita pegang suatu saham, apalagi misalnya prospeknya masih cukup cerah, itu biasanya returnnya akan lebih menarik gitu. Oke, berarti di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan yang masih terjadi hingga saat ini, kita lihat pre-opening ya, kalau kita sampaikan ini Mas Mino memang mengalami tekanan minus 0,06% di level 6.008. Anda melihat peluang pergerakan dari indeks akan tembus ke bawah 6.000 kah? Atau 6.000 ini masih menjadi level krusial yang akan menahan indeks? Ya, untuk hari ini sendiri kita prediksi akan turun di bawah level 6.000 ya Mas. Jadi tepatnya untuk hari ini support indeks kita prediksi ada di 5950, resistnya di 6070. Oke, sampai dengan 6070 rangingnya sangat sempit ya kalau kita lihat pergerakan dari indeks ya. 5950 sampai dengan 6070. Baik, kita akan jeda dulu.